Akibat sopir mengantuk, sebuah mobil masuk ke dalam jurang. Anak-anak korban kerusuhan di Sampang, Madura tidak punya rumah. Mereka kini mengalami trauma akibat bentrokan. Kebakaran di Jakarta membuat anak-anak kehilangan perlengkapan sekolah. Dan hari pertama masuk sekolah penuh dengan keprihatinan. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Dari studio RCTI Kebun Sirih, Jakarta, inilah Seputar Indonesia bersama Aryo Ardi. Selamat sore pemirsa, Seputar Indonesia hari ini kami awali dengan berita kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jombang, Jawa Timur. Pasangan suami istri asal Nganjuk, Jawa Timur tewas setelah motor yang mereka kendarai ditabrak bus cendana di Jalan Raya Jombang, Surabaya siang tadi. Dua anak korban yang ikut dalam boncengan kondisinya saat ini kritis. Dua anak korban yang berusia 9 dan 3 tahun mengalami luka parah dirawat intensif di RSUD Jombang. Kecelakaan terjadi saat satu keluarga asal Nganjuk ini dalam perjalanan pulang usai merayakan Lebaran di Surabaya. Bus yang melaju kencang menabrak motor korban saat hendak menyalip bus lainnya di depannya. Dan saat kejadian seorang penumpang bus pingsan. Sopir bus yang sempat diamuk massa diamankan polisi. Dan Polri mencatat selama mudik Lebaran tahun ini lebih dari 5.200 kasus kecelakaan dengan 908 orang tewas. Sementara itu pemirsa, di Boyolali, Jawa Tengah, diduga karena sang sopir mengantuk, sebuah mobil bak terbuka jatuh ke jurang lereng Gunung Merbabu sedalam 15 meter siang tadi. Proses evakuasi mobil dari dalam jurang sempat menemui kesulitan karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Sopir mobil yang luka parah kini dirawat di RSUD Padanarang, Boyolali. Pemirsa, konsentrasi massa yang siap bentrok terlihat di wilayah Grobogan, Jawa Tengah saat ini. Dua kelompok massa ini dipisahkan petugas keamanan yang jumlahnya tidak seberapa. Warga Tompe, Demak ini mengaku kesal. Menurut pengakuan mereka setelah nonton musik dangdut, sebagian warga kampung Tompe ini luka-luka dikeroyok warga Perigi, Grobogan semalam. Tidak jelas apa yang menjadi pemicunya. Sejumlah warga Tompe mengaku pengeroyokan terjadi tiba-tiba. Akibatnya mereka kini berbondong ke desa tetangganya untuk menuntut balas. Dan akibatnya polisi dan sejumlah anggota TNI hingga kini masih berjaga di lokasi desa Tompe untuk memisahkan dua kelompok warga yang siap bentrok. Aparat TNI dan polisi berupaya keras mendamaikan dua warga yang berseteru, namun sejauh ini masih belum ada upaya damai dari kedua kubu, sehingga kondisi di desa Grobogan masih tegang. Pemirsa, hari ketiga pasca banjir bandang di wilayah Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, poros Jalan Trans Sulawesi, Sulawesi Tengah bagian timur yang menghubungkan sejumlah kabupaten dan provinsi di Sulawesi masih lumpuh. Agar bisa sampai ke tempat tujuan, warga terpaksa menyewa rakit dan bahkan menyeberangi sungai yang berarus deras. Dengan hati-hati warga menyeberangi sungai yang berarus deras ini. Sepeda motor pun tak ketinggalan dibawa warga melintasi sungai ini. Sebelumnya warga diangkut dengan menggunakan rakit hingga ke tepian. Untuk satu unit sepeda motor dikenakan tarif Rp50.000. Sedangkan satu orang penumpang dikenakan tarif Rp10.000. Ini terpaksa dilakukan warga karena jembatan di Desa Boyatonggo, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, putus Sabtu lalu akibat diterjang banjir bandang. Mempermudah Bapak untuk pergi ke Palu gimana? Saya rasa untuk sekarang mempermudah untuk pergi ke Palu. Ya, tidak ada alternatif lain jalan Pak ya Pak? Oke Pak. Kenapa milih lewat ini Bu? Ya emang cuma jalannya satu ini doang. Bu, kalau untuk biayanya Bu, gimana Bu? Berapa satu orang Bu? Rp10.000. Tidak menguras isi dompet ya? Ya. Enggak lah ya. Hingga Selasa siang, belum ada kendaraan yang melintasi sungai karena arus sungai masih deras. Selain itu, tumpukan batang kayu yang terbawa arus saat banjir membuat jalur makin sulit dilalui. Kontributor Palu, Sulawesi Tengah, melaporkan.
Pemirsa, ibu yang tega memotong tangan bayinya dengan sebilah gunting sudah lama memiliki masalah kejiwaan. Menurut keluarganya di Jombang, Jawa Timur, ia mengalami masalah kejiwaan sejak 15 tahun lalu. Hingga siang ini rumah Nur Inaniana, ibu yang